Selamat pagi anak-anak. Baik. Hari ini kita masuk dalam proyek penguatan profil Pancasila. Ya, ini anak-anak kelas 12 IPA 2, gitu ya. Jadi hari ini kita dikasih waktu khusus dari Jumat untuk P5. Jadi materi hari ini adalah temanya gotong royong, ya. Sebelum ke penjelasan dan kita nanti ada praktek pembuatan akun. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak. Siapa? Septi. Septi tidak hadir. Oke. Kenapa? Sakit? Iya. Sakit. Ada suratnya ya? Baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi dan penjelasan, saya minta minta satu orang untuk maju ke depan dan membawa dalam doa, mengajak anak-anak teman-teman untuk berdoa. Silakan. Ini maju ke depan. Hari teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan teknik masa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah membawa kita mengajak teman-teman untuk berdoa. Nah, seperti Bapak sampaikan tadi, adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, gitu ya. Ini terjadi karena di sekolah kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi kalau kurikulum Merdeka harus melaksanakan namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya. Ini penting karena harus ditanamkan di dalam diri kalian nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila, ya. Dan hari ini adalah temanya gotong royong. Dan topiknya adalah rekayasa dan teknologi. Maka kali ini pembelajarannya di lab, ya, karena nanti ada praktek pembuatan akun media sosial. Mesti bagian sudah punya, ya. Ada yang belum, ada yang mungkin dulu dibuatkan oleh orang tua atau temannya. Maka sekarang ini penting karena dunia saat ini adalah dunia yang mengutamakan teknologi. Jadi dikit-dikit teknologi. Jadi akan ketinggalan informasi, akan ketinggalan zaman bilang orang kalau tidak punya atau tidak tahu media. Ada Facebook di situ, ada Twitter, ada YouTube, ada apa lagi? Facebook, Instagram, ya, TikTok. Nah, dari semua itu memberikan informasi. Jika digunakan dengan baik, maka nanti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Itu harus kalian tahu. Apa sih negatifnya? Apa sih positifnya? Jadi perlu apa aku membuat akun itu atau menggunakan itu? Baik. Jadi seperti Bapak sampaikan tadi adalah temanya adalah gotong royong, topiknya adalah rekayasa dan teknologi. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah peserta didik mampu mandiri dan kreatif dengan menjadi agen perubahan yang berpartisipasi, mengurangi masalah sosial di masyarakat sekitar sekolah menggunakan teknologi, ya. Jadi dengan menggunakan teknologi itu harapannya kalian membantu atau berpartisipasi dalam mengurangi masalah sosial, Pak. Masalah sosial apa? Banyak, ya. Ada apa? Kekerasan, apa lagi? Pertempuran. Pokoknya seperti itu ya. Pokoknya banyak terjadi persoalan di sekitar, di luar sekolah kita ini. Ya. Harapannya kalian jadi agen-agen itu dengan belajar ini, gitu ya. Nah, itu tujuannya tadi kita lihat. Nah, mengidentifikasi pengertian teknologi. Teknologi itu apa sih? Pasti dengar ya, teknologi Jepang, teknologi Korea, teknologi itu. Teknologi adalah kata yang diambil dari bahasa Inggris. Apa itu? Teknologi yang diserap dari bahasa Yunani, yaitu teknologi. Ya, dengan makna keahlian pengetahuan. Akar kata dari teknologi sendiri ialah yang memiliki arti rasional yang di dalamnya juga berkaitan dengan apa? Dengan perbuatan. Nah, pengetahuan serta seni mengenai berbagai prinsip
ataupun metode dan kecakapan serta suatu keahlian tertentu, ya. Lalu jenis teknologi itu banyak. Ada teknologi di berbagai bidang, ya. Nanti kita akan lihat satu-satu. Jadi teknologi informasi pertama. Teknologi informasi itu adalah salah satu teknologi yang mampu membantu manusia dalam menyampaikan informasi. Itu apa contohnya? Apa? Telepon, WhatsApp, itu juga SMS gitu ya. Itu informasi. Jadi kalau kalian mau kangen dengan seseorang atau memberitahu seseorang jaraknya jauh, itulah yang dipakai adalah teknologi informasi, ya. Bisa dipakai orang atau dipakai kita untuk menyampaikan informasi. Nah, nantinya ada apa nih? Teknologi komunikasi biasanya dengan ya, sesuatu teknologi yang mampu membantu manusia dalam melakukan komunikasi antar sesamanya serta saling mengirimkan informasi dengan memanfaatkan sebuah perangkat tertentu, ya, WA, gitu ya, video call. Nanti kalau kalian sudah kuliah kangen dengan orang tua, akan dijawab pacarnya untuk kangen video call, ya. Yang jauh jadi yang dekat jadi jauh. Biasanya begitu, ya. Itu. Lalu kita melihat dengan teknologi transport. Apa ini? Transportasi. Ya. Ini ada teknologi transportasi. Teknologi transportasi adalah bisa dikatakan sebagai suatu teknologi yang mampu membantu manusia dalam melakukan perpindahan tempat satu lokasi ke lokasi yang lain, gitu ya. Dia dipakai orang untuk melakukan aktivitas. Jadi tidak lagi orang berjalan kaki, begitu ya, jalan kaki, karena akan lama sekali. Maka teknologi ini dirancang untuk memudahkan manusia, ya, beraktivitas. Setelah itu ada namanya teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan sama seperti namanya, teknologi pendidikan kemudian merupakan teknologi yang berkaitan erat dengan dunia pendidikan, yang mana kegiatan pendidikan tersebut juga menggunakan alat bantu khusus. Contohnya apa? Contohnya apa? Nih, kita pakai hari ini adalah teknologi untuk membantu memudahkan penyampaian materi, ya. Banyak guru yang menggunakan media ini, menggunakan dalam menjelaskan atau video. Ada juga aplikasi-aplikasi yang memudahkan siswa dalam mendapatkan informasi. Teknologi pendidikan ini juga dibuat agar dapat meningkatkan kinerja pada para pembelajar dengan cara mengolah dan membangun sumber daya serta proses teknologi yang berbeda di dalam lingkungan kelas maupun. Oke, kita sekarang teknologi. Ada teknologi medis juga. Teknologi medis itu apalagi zaman sekarang. Banyak orang semakin berusaha meningkatkan teknologi di bidang kesehatan medis. Teknologi medis merupakan salah satu teknologi yang berhubungan dengan dunia kedokteran, yang makna kegiatan medis kemudian menggunakan berbagai teknologi komputer. Jenis teknologi ini sendiri dinilai paling berguna serta bermanfaat dalam meningkatkan serta memperpanjang umur manusia. Pernah sakit? Pernah ke rumah sakit? Pernah menemukan barang-barang canggih di sana? Ada ronsen. Kalau nanti sama ibumu atau nanti kamu yang perempuan hamil, gitu ya, akan namanya apa namanya? Di USG. Itu teknologi luar biasa. Bisa melihat jenis kelamin sebelum dia lahir. Atau orang kamu punya penyakit di dalam tubuhmu, nanti di ronsen, oh ini ada penyakitnya, ada sesuatu yang salah di dalam tubuh manusia. Itu adalah teknologi. Jadi perkembangannya sampai ke sana, ya. Lalu teknologi konstruksi. Apa teknologi konstruksi itu? Bukan kan? Bangunan, ya. Para tukang itu semakin canggih. Dia menggunakan teknologi dalam membangun rumah. Jadi teknologi konstruksi merupakan sebuah teknologi yang berkaitan erat dengan struktur bangunan, ya. Jadi bagaimana bangunan itu bisa tahan gempa, ya,
tahan banjir, tahan roboh untuk berapa puluh tahun. Perlu namanya teknologi. Jadi tidak sembarang membuat bangunan. Lalu arsitektur ini bagian dari teknologi. Pembangunan tadi ya. Lalu mana nih? Teknologi? Apa itu? Pada cara teknologi untuk mesin-mesin, ya, digunakan dalam kebutuhan pertanian, begitu ya. Pertanian juga menggunakan teknologi canggih sekarang ya, tidak lagi mencangkul orang, menggunakan traktor. Jadi banyak menggunakan teknologi. Nah, bisnis juga begitu, di perbankan juga gitu, di bank itu. Jadi orang tidak lagi menggunakan menghitung uang dengan manual. Manual. Pernah ke bank nggak sih? Pernah lihat orang menghitung uang pakai mesin ini ya? Jadi itulah. Nah, atau ada punya ATM, ambil uang, tahu-tahu uangnya ada. Kita perlu uang sekarang nih ke ATM. Jadi uang bisa ambil di sana. Jadi dengan teknologi. Jadi tidak lagi mengambil untuk ngantri di bank gitu ya. Itu adalah kemudian didapat dari kemajuan teknologi ya. Manfaat teknologi ini banyak ya, dari pertanian jelas kalian sudah mengetahui itu, kesehatan. Lalu dampak negatifnya. Dampak ini penjajahan budaya. Ya. Memang bagus di dalam mempelajari budaya asing. Namun ada akibatnya yang disebutkan, yaitu pada orang-orang akan lebih mencintai budaya asing ketimbang dengan budayanya sendiri. Budaya siapa? Korea. Cewek-cewek biasanya, waduh ada tokoh yang diidolakan lalu. Padahal beda ya, budayanya beda. Iya, ada yang India, ada yang apa lagi? Cina ya, Cina, Korea, Jepang ya, gitu ya, gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, dampak positif teknologi adalah memudahkan melakukan aktivitas yang pasti ya. Jadi lalu membangun hubungan, memudahkan informasi, lalu data yang lebih terukur ya. Nah, ini sekarang adalah saatnya melihat nanti kita akan melihat video. Peserta didik diberi tugas dan menyampaikan produk berupa pemanfaatan teknologi dari penelitian yang telah mereka lakukan. Nah, baik, untuk memudahkan kita dalam memanfaatkan teknologi, maka Bapak sudah menyiapkan satu video. Satu video ini adalah cara membuat akun untuk pemula. Kalian, Bapak menganggap bahwa masih pemula, kita semua masih pemula. Belum ada yang mendapatkan uang dari YouTube. Itu kita bisa manfaatkan itu dari teknologi seperti itu. Jadi kita akan simak bersama-sama bagaimana sih cara membuat akun yang bermanfaat untuk kita ya. Banyak bisa digunakan untuk banyak hal. Nah, di sini ada video yang kita akan saksikan bersama-sama. Cara membuat akun untuk konten gitu ya bagi pemula. Halo teman-teman I2C, bertemu lagi dalam channel I2C. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat konten. Membuat konten adalah tahapan dalam belajar SEO setelah riset keyword dilakukan. Blog pribadi maupun blog perusahaan selalu membutuhkan artikel untuk diunggah secara teratur. Artikel yang diunggah pun tidak bisa sembarang artikel. Artikel harus berkualitas secara kaidah penulisan. Untuk bisa menghasilkan konten yang berkualitas, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, pastikan konten Anda relevan dengan kebutuhan pembaca. Jika tidak, blog atau website Anda mungkin tidak akan dikunjungi. Kedua, buatlah konten yang unik dan memiliki volume pencarian yang baik. Ketiga, berikan informasi yang benar dan valid dari sumber yang bisa dipercaya. Nah, untuk dapat memberi performa baik di hasil mesin pencarian Google, penulis blog pribadi maupun blog perusahaan harus menguasai cara menulis artikel yang ramah SEO atau SEO friendly.
Memang ada beberapa plugin yang dapat membantu Anda untuk mengelola SEO di blog Anda. Namun, menggunakan plugin saja tidak cukup. Sebagai penulis artikel, Anda juga harus memahami bagaimana cara menulis artikel yang baik agar selalu muncul di halaman pertama hasil pencarian. Anda tidak dapat selamanya bergantung pada sebuah plugin, bukan? Mengapa harus repot-repot menguasai cara menulis artikel yang SEO friendly? Apakah cara menulis artikel biasa saja tidak cukup? Baik, itu adalah cara kita membuat konten yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi tidak salah-salah buat konten, ya. Nah, agar ini bisa langsung terwujudkan, maka setelah ini kita akan membuat akun. Nanti setelah membuat akun, nanti tugasnya adalah membuat konten, lalu nanti diunggah, diupload begitu ya. Nah, tugasnya sekarang adalah membuat akun masing-masing kesempatan ini untuk kita belajar bersama. Jadi kalau kalian nanti tidak tahu, langsung tanyakan ke Bapak, ya. Nah, sekarang disilahkan dibuka. Kalau belum dinyalakan komputernya, lalu dibuka di situ pembuat akun. Jadi di Google bisa juga ya. Google. Nah, nanti itu dimanfaatkan untuk banyak hal. Jadi banyak bisa untuk YouTube, bisa untuk vlog, ya. Dan nanti ada konten-konten. Nanti tugasnya adalah setiap peserta mengirimkan atau mengumpulkan konten. Bisa per kelompok, bisa individu, ya. Silakan. Waktu sekarang adalah praktek pelaksanaan pembuatan akun, ya, media sosial. Silakan dibuka Google. Ini mana sudah? Ya, coba. Email. Nah. Mana? Ini buka itu. Mana? Nah. 3, 2. Ada kabar saya ya, sorry. Nama. Nah. Email. Oh, apa? Email. Salah. Kini. Kaji. Gmail kami. Pakai apa? Gmail. 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 Ya aku gampang. .com ya. Sudah? Yang sini sudah sudah? Mana? Ya, apa namanya? Jijik. Oh, itu Gmail gitu. Nama ya, nama lalu gmail.com gitu. Gmail.com gitu. App-nya mana? Oh, kamu punya nah ini dari buat dasar. Masukkan tanggal, maksudnya usia ya, tanggal lahir. Karena nanti konten itu menggunakan usia. Ya. Ya. Bagus jadi buat YouTube itu ya. Jadi menghasilkan uang. Ada syaratnya tapi ya. Syaratnya apa? Harus apa? Memiliki 1000 subscriber. Terus jam tayangnya ya, ada seperti itu. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi biar konten kita Salah kode. Ya. Nah, kalau sudah nanti membuat, maka ini kita diajak untuk membuat konten digital yang menarik seperti apa itu? Blog, vlog atau produk tentang keberagaman menu Nusantara. Jadi dibuat ya, dibuat itu. Lalu peserta dapat berbagi informasi cara membuatnya, pengalaman
mereka terkait daur teknologi tentang yang telah dipelajari, teknologi yang telah dipelajari. Lalu dalam menerapkan nanti ya pembuatan video itu menggunakan bahasa yang kreatif, visual yang menarik, biar para pemirsanya, penikmatnya itu menikmati betul ya, merasakan dan mengetahui. Nah, setelah tadi kalian membuat akun dan memiliki akun masing-masing, nah ini ada tugas yang harus dikerjakan, ya. Setelah membuat akun media sosial khusus untuk proyek ini, misalnya Instagram atau YouTube channel yang digunakan untuk mempromosikan produk kreativitas. Tadi apa? Produknya apa? Membuat menu Nusantara. Jadi cara pengolahannya. Ini ada contohnya ya, ada sate apa nih? Sate tengkiling ya. Caranya bagaimana dibuat itu lalu dimasukkan di dalam YouTube, ya. Dibuat konten itu. Pas tadi dapat mengunggah konten, foto, video dan informasi menarik terkait produk kreatif itu ya. Ya. Lalu mendorong menggunakan hashtag atau tagar khusus yang relevan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan hadirnya proyek di dunia maya. Itu tugasnya. Nanti dibagi dalam kelompok saja, ya. Jadi ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Dan hari Jumat depan Bapak harus melihat hasilnya, ya, hasilnya dan seberapa banyak orang sudah melihat videomu, ya, bisa? Bisa? Ya. Nanti setelah ini di kelompok dibahas menggunakan apa namanya, membuat apa begitu ya, membuat apa yang mau divideokan lalu diunggah yang kreatif. Baik, saya kira pelajaran hari ini itu. Jadi tugasnya tetap ingat membuat konten lalu diunggah di YouTube dan minggu depan didiskusikan dan disaringkan apa masalahnya, kendalanya apa, lalu hambatannya apa. Baik. Tadi karena ditutup dan dibuka dengan doa, maka kita juga menutupnya dengan doa. Salah satu memimpin kita untuk menutup pelajaran pada hari ini dengan doa. Silakan yang bertugas. Teman, sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah memimpin dan membawa kita dalam kelas. Kembali ke kelas sekarang dan ingat tugasnya. Dan sampai kita bertemu kembali di hari Jumat mendatang. Selamat siang. 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 Terima kasih ya. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya.